Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya keadaan Anda baik-baik saja, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan kepada kita. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, dan kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kita, Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita. Baik, bulan Agustus ini kita akan membahas tentang LGBT, karena pada kenyataannya di dunia ini masalah ini semakin semarak, semakin merajalela di mana-mana. Dan kondisi orang-orang yang seperti ini, mereka merasa ada satu keistimewaan, kelebihan dan kebanggaan di dalam mereka, sehingga mereka sering justru demonstratif dengan kondisi mereka. Dan bahkan yang sebetulnya benar-benar wanita atau pria yang normal, yang biasa seperti yang lain, justru seringkali mereka senang untuk menirukan tingkah laku mereka dan kelihatannya bangga. Sekarang bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, baik itu gereja secara organisatoris maupun gereja secara pribadi, karena kita sesudah dilahirkan baru, tubuh kita ini adalah baitnya yang kudus. Itu sebabnya saya bisa katakan ini tubuh kita, hidup kita juga gereja Tuhan. Di sini kita perlu untuk memahami, mengerti tentang apa yang menjadi penyebab dengan kondisi mereka ini, dan juga bagaimana dalam menyikapi keberadaan mereka, dan juga menyikapi untuk menolong mereka kembali kepada ciptaan Allah yang hanya dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang mustahil, karena Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mati bangkit, memberi hidupnya untuk jaminan kita bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah LGBT yang akan kita bahas lebih dalam lagi selama bulan Agustus ini. Tapi sebelumnya saya mengajak Anda semuanya berdoa bersama dengan saya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Engkau terus menyingkapkan hal-hal yang belum kami mengerti, bahkan hal baru yang bukan hanya kami terapkan dalam hidup kami, tapi juga akan kami pakai untuk menolong orang lain, menolong banyak orang yang membutuhkannya. Dan dengan kebenaran firman-Mu, dengan mengandalkan kuasa urapan-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami percaya ketika kami di dunia, kami harus menjadi terang bagi dunia, kami menjadi garam bagi dunia, dan juga kami harus menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan menyimak dengan baik, karena kami perlu tahu dan harus tahu. Ini akan bermanfaat buat kami dan buat orang-orang yang akan kami sentuh nanti, yang akan kami jumpai yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami percaya, dan kami mau belajar. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, kenyataannya memang sekarang LGBT makin marak kemana-mana. LGBT seperti penyakit yang menular, menjalar kemana-mana. Sebetulnya dalam firman Tuhan sudah dinyatakan, mereka karena tidak mau mengenal Allah, walaupun mereka tahu ada Allah sang pencipta langit bumi dan segala isinya, namun mereka tidak mau mengenalnya, sehingga mereka tersesat, sehingga mereka mengganti kebenaran dengan dusta. Itu sebabnya tidak heran kalau mereka sebetulnya secara fisik seorang laki-laki, tapi bagaimana mereka berpenampilan sebagai seorang wanita dengan segala aksesoris, dengan segala make up, penampilan, baju, dan juga gaya mereka. Ini mereka sedang menipu diri sendiri. Mereka sedang mendustai manusia. Mereka mengingkari kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan mereka sebagai seorang pria. Bahkan mereka dengan tampilan seperti itu merasa bangga. Mereka bahkan sangat senang, bahkan selalu meminta perhatian dengan cara jalan mereka, cara berbicara mereka, gaya mereka, supaya mereka diperhatikan. Dan semakin diperhatikan, mereka semakin percaya diri. Begitu juga wanita-wanita yang juga berpenampilan sebagai seorang pria yang kuat, yang gagah, termasuk penampilan secara pakaian, tingkah laku, dan sebagainya. Dan akhirnya peran itu pun juga mereka dustakan. Bagaimana pria dengan pria, mereka ada yang menjadi father dan ada yang menjadi mother, daddy dan mommy. Yang wanita pun ada yang berperan sebagai daddy dan mommy, walaupun mereka sesama jenis.
Dan mereka fun-fun saja, mereka menikmati hidup itu seakan-akan itu bukan sebuah kesesatan atau penyelewengan. Mereka menikmati hidup itu dan mereka menuntut, meminta untuk dunia menerima, mengakui mereka dan setuju dengan dusta mereka. Nah, ini adalah dusta. Mereka melupakan ada Allah yang menciptakan mereka. Mereka melupakan bahwa Allah yang menciptakan mereka sangat mengasihi mereka, sangat memperhatikan mereka, dan bertanggung jawab untuk mereka. Karena mustahil kalau Allah sudah menciptakan kita tinggal di dunia, hadir ke dunia, kemudian Allah akan lepas tangan, tidak bertanggung jawab. No, Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan ketika benih pertama Dia ciptakan dalam satu rahim wanita, dan akhirnya menjadi janin yang bertumbuh. Dari mulai adanya janin dan pertumbuhan janin itu dalam kandungan, Allah sudah sangat memperhatikan, Allah sudah sangat peduli, Allah sudah sangat mengasihi, dan Allah juga ingin melihat. Seperti kebanyakan ayah dan ibu ketika akan mendapatkan keturunan, sangat merindukan, sangat menanti-nantikan, sangat bersukacita, sangat berbahagia, penuh dengan pengharapan. Nah, begitu juga hatinya Allah. Dia juga senang bahwa kita hadir di dunia. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah membenci kita, Allah tidak peduli kepada kita, Allah tidak memperhatikan kita seperti Allah memperhatikan kepada yang lain. No, semua yang dihadirkannya di dunia itulah tanggung jawab Allah sepenuhnya. Tapi di sini titik beratnya adalah, apakah manusia itu mengerti bahwa Allah yang menciptakan, menghadirkannya ke dunia 100% bertanggung jawab untuk hidup kita, memperhatikan dan mengasihi kita. Bahkan Dia dari jauh-jauh zaman sudah merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Apakah kita mau menyadari, mau mengerti, mau mendengar kebenaran ini? Saya yakin kalau setiap orang mau mengerti, mendengar, dan mau memahami Allah seperti ini, tidak ada orang yang akan menyimpang kehidupannya. Tadi dikatakan di ayat yang kita baca, karena mereka tidak mau mengenal Allah, sehingga mereka menggantikan Allah yang besar itu dengan hal-hal yang ada di dunia ini, dengan hal-hal yang bersifat fana. Termasuk barangkali mereka lebih percaya kepada sesuatu yang mereka anggap ada isinya, kepada binatang-binatang yang mereka anggap ketika dibuat sebuah patung juga punya kekuatan, sehingga mereka tidak segan, tidak sungkan, bahkan ada yang menyembah hal-hal seperti ini di dunia. Bukankah ini bukti bahwa mereka melupakan Allah yang sesungguhnya sebagai pencipta yang orisinal akan hidup mereka, akan kehadiran mereka di dunia? Karena lahirnya seorang anak, kalau bukan karena Allah, seorang anak tidak akan bisa tercipta, seorang anak tidak akan bisa dihadirkan ke dunia. Jadi jangan berpikir salah, jangan menyesali kehidupan di dunia, karena begitu dalam Allah mengasihi kita dan memperhatikan kita serta bertanggung jawab kepada diri kita. Namun sebagian orang melupakan ini dan tidak mau tahu. Padahal mereka tahu ada Allah sang pencipta,
Karena kalau tidak ada Allah, tidak mungkin segala sesuatunya bisa tercipta begini indah dan sempurna. Mereka tahu tapi mereka mengingkarinya. Maka Allah memberikan free will, kehendak bebas untuk mereka sekarang menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan akibatnya mereka saling mencemarkan satu dengan yang lain. Akibatnya mereka sudah tidak ada lagi hati yang merasa gentar, takut, sungkan, ataupun tidak ada lagi merasa kegelisahan ketika mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan para istrinya, kemudian mereka melakukan kemesuman dengan sesama laki-laki. Juga sebaliknya, wanita meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan suaminya seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka kemudian melakukan kemesuman dengan sesama wanita. Mereka sudah terbawa dalam pikiran yang terkutuk, dan semakin mereka mau menikmatinya dan tidak mau untuk diperingatkan, untuk dinasehati, apalagi untuk ditolong di dalam Tuhan, mereka akan semakin tersesat. Karena mereka akan berpikir, ya beginilah kami ini normal, kami ini sehat, kami tidak menyakiti kalian, kami tidak membunuh kalian, tapi berikan kepada kami hak-hak kami. Berikan kepada kami keleluasaan untuk mengungkapkan identitas kami, ekspresi kami, keberadaan kami. Kami tidak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Nah, pemikiran-pemikiran ini akan semakin menjauh daripada Allah, dan mereka akan semakin pada akhirnya akan terpuruk. Karena setiap manusia semua akan bertemu dengan Sang Pencipta, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun. Nah, ini bagi mereka sudah lupa. Padahal Allah Bapa di dalam penebusan Yesus Kristus selalu mengedangkan kedua tangannya. Marilah kepadaku, orang yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan kuku pun akan terasa ringan. Juga kepada kaum LGBT, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus juga selalu mengedangkan kedua tangannya. Marilah kamu, hai umat manusia yang aku kasihi, aku memperhatikan engkau, aku memperdulikan engkau. Sebetulnya jiwamu lelah, sebenarnya jiwamu letih, tapi kamu berusaha untuk menutupi segala sesuatunya ini dengan dusta, dengan kebohongan. Mari berhentilah, aku akan melepaskan kamu, aku akan memulihkan kamu, aku akan menyegarkan kamu, aku akan mengembalikan kamu kepada identitas yang daripadaku yang sesungguhnya, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Kamu juga akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Jangan keraskan hatimu kalau saat ini engkau mendengar suaranya, mendengar ajakannya, karena dia juga menunggu engkau kembali kepada rencananya. Para pria, engkau akan dibuat menjadi pria yang sejati, pria yang sehat, roh, jiwa, dan tubuhmu. Para wanita, engkau juga akan dikembalikan kepada rencananya ketika melakukan penciptaan awal. Engkau akan menjadi wanita yang anggun, cantik, manis, lembut, sehat, roh, jiwa, dan tubuhmu.
Kalian akan dibebaskan dari pikiran-pikiran terkutuk. Kalian akan dikembalikan kepada posisimu. Kalian akan menjadi biji mata Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, karena dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hidup yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup yang sehat roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan dia memberikan jaminan. Apa yang dikoyakkan oleh setan, oleh iblis, dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tuhan sekarang akan mengembalikan semua umat manusia tidak lagi dalam cengkeraman dosa karena tertipu oleh setan dan iblis, tapi sekarang dimerdekakan, dipulihkan, disucikan, dikuduskan, dan diangkat menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya pada tema ini, minggu kedua kita akan belajar sebetulnya yang menjadi penyebab orang-orang bisa seperti ini karena apa. Kita akan bahas di minggu kedua bulan Agustus. Tapi yang paling harus kita ketahui, bahwa kondisi apapun kita, di dalam Yesus Kristus semua ada jalan keluar dan kemenangan. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.